Dia lagi. Teteh. Oke, roll yuk, Bang Erol. Ya gimana Bang Minal untuk sidang hari ini sendiri tadi? Ya, jadi agenda sidang hari ini kan adalah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait. Tadi ada 3 pihak terkait, satu dari LMKN, satu dari Papri, satu lagi dari teman-teman yang tergabung di aksi. Ya, jadi masing-masing sudah menyampaikan paparannya, keterangannya. Kami sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh LMKN yang mendukung apa yang menjadi pola pikir daripada aksi, bahwa Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, jadi konstitusional, ya, bukan seperti apa yang disampaikan oleh pemohon dan juga Papri yang mengatakan bahwa itu bertentangan. Ya, karena kita harus tahu bahwa landasannya adalah di dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta itu bahwa karya cipta itu memiliki hubungan yang sangat eksklusif dengan penciptanya. Ya, jadi kalau misalnya dia eksklusif ya harus ada otoritas yang istimewa juga bagi para pencipta. Jadi kalau misalnya kemudian itu tidak seperti itu lagi, maka itu justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Cuma tadi kita melihat bahwa ada keterangan dari pihak terkait lainnya, Papri ya, yang mereka tidak bisa membedakan antara hak ekonomi pencipta dengan hak ekonomi hak terkait pelaku pertunjukan, ya. Jadi masih beranggapan bahwa pasal 23.5 itu adalah aturan yang mengatur tentang hak ekonomi pencipta, padahal itu mengatur tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan, ya. Jadi ini yang mereka sangat keliru, sehingga seolah-olah asal bayar boleh tanpa izin. Ini juga tadi yang dipertanyakan oleh majelis hakim, ya, masa sih asal bayar boleh gitu ya. Padahal seharusnya kan karena ini adalah properti ya, intellectual property right, itu memang harus ada mekanisme izin dulu baru kita bicara masalah ekonominya. Jadi hak moral itu bicara izin. Ya, hak ekonomi itu bicara royalti. Jadi artinya tidak bisa kita hanya fokus kepada hak ekonominya saja, royalti. Wah, enggak dong. Karena ada hak moral yaitu yang berkaitan dengan masalah izin, bahwa tanpa izin daripada pencipta, siapapun tidak boleh mengeksploitasi suatu karya ciptaan secara komersil. Jadi itulah lebih kurang tadi apa yang terjadi dalam persidangan. Ya. Ya, jadi sebenarnya yang disampaikan oleh pemohon itu sudah kami sampaikan dengan dasar-dasar secara seperti yang tadi majelis hakim sempat sampaikan bahwa ini berdasarkan common law. Jadi memang benar-benar berdasarkan apa sih sebenarnya yang memang bisa membidani atau bisa menjaga ini jadi sebuah aturan atau perundang-undangan yang melindungi para pencipta lagu atau para pencipta karya. Kalau kami melihat yang terjadi di sini itu adalah banyak yang berpikir bahwa dengan tanpa izin asal bayar itu sudah bisa membawakan karya, membawakan lagu. Padahal kenyataannya bayar juga tidak, apalagi izin. Jadi kalau tidak ya? Dua-duanya tidak. Jadi kita balik dulu. Bayar nggak ada, izin nggak ada. Kalau mereka bilang nggak perlu izin, asal bayar aja juga enggak. Berarti kan otomatis izin juga enggak gitu. Nah ini yang sebenarnya common law aja sebenarnya. Jadi majelis hakim melihat ini sebenarnya sesuatu hal yang simple sebenarnya. Jadi kami akan persidangan minggu depan ya, kita akan menyiapkan paparan. Jadi majelis hakim itu pingin supaya kita menunjukkan gimana sih yang terjadi sekarang ini. Apakah para pencipta lagu sudah mendapatkan haknya, atau apakah para pencipta lagu ini sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Nah itu yang mau disampaikan. Nah nanti kita akan menyiapkan itu semuanya. Jadi bukti-bukti bahwa terjadi banyak pelanggaran, terjadi banyak pemakaian karya tanpa izin, terjadi banyak juga teman-teman pencipta lagu yang royaltinya nggak masuk akal. Jadi kalau dibilang imbalan yang sewajarnya nggak masuk akal. Masa kami cuma dapat 125.000, kadang juga ada yang tidak dapat royalti sama sekali, ada yang nol. Jadi kalau pasal itu dipakai terus, ya yang menikmati cuma para penyanyinya, yang menikmati penyanyi dibayar sama IO, terus selalu para pencipta lagu tidak mendapatkan haknya karena menunggu setelah acara selesai, karena kan tidak perlu pakai izin, asal bayar royalti, tapi royalti juga tidak dibayarkan. Jadi inilah yang sedang kita perjuangkan atau nanti akan kita bawakan bukti-bukti atau
bentuk konstruksi yang akan kita sampaikan di pengadilan. Tadi juga dibahas kalau izin sebelum acara benar tiba-tiba tidak dibayar, tidak ada izin berarti kan pelanggaran itu sudah terjadi. Iya. Dibahas lagi. Jadi yang perlu ditegaskan seperti ini, banyak orang keliru yang tanpa izin itu di mana? Jadi performing right itu kan ada dua tuh, yang bisa dimonetize dan yang tidak bisa dimonetize. Ya, 87 itu bicara mengenai masalah layanan publik. Jadi layanan publik itu memang betul, ya itu memang menjadi kewenangan daripada LMK dan tidak perlu izin lagi asal bayar. Seperti misalnya pemutaran lagu di mall, bioskop, kafe, hotel, semua segala macam. Ya. Tapi kalau misalnya dia itu performing right yang bisa dimonetize, konser, pertunjukan, dia memang dipisah. Diatur dalam pasal 9 ayat 1F tadi itu. Ya, dari 9 ayat 2 dan ayat 3 ada sanksinya di 113. Ini orang yang tidak pernah bisa memahaminya dicampur aduk antara yang bersifat layanan publik dengan yang konser. Ya, jadi makanya kita harus paham mana yang memang tanpa izin, mana yang harus pakai izin. Kalau konser pertunjukan langsung memang harus ada izin. Harus. Karena kalau tanpa izin nggak ada yang tahu. Ya nggak ada yang bisa tahu itu. Jadi makanya harus ada izin dulu. Kalau nggak ada izin jangan nyanyikan. Tapi kalau yang misalnya dalam bentuk performing right-nya itu di karaoke, di mall, itu silakan. Restoran, Ya boleh digunakan tanpa izin. Nah, dan itu penyelenggara yang bertanggung jawab, pemilik tempat yang bertanggung jawab. Tapi jangan dicampur adukan dengan yang konser. Konser itu memang harus melakukan pertunjukan performa. Karena ini transaksional. Karena ada antara promotor dengan penyanyi kan transaksi. Dan ada yang menikmati secara komersial langsung, yaitu penyanyi. Transaksi mereka. Artinya gini, kalau layanan publik itu kan artinya itu keinginan sepihak daripada penyedia tempat sebagai bentuk servis dan layanan. Ya. Tapi kalau konser itu kan ini kesepakatan antara IO dengan kaum penyanyi. Mereka deal-dealan dulu tentang transaksi harga mereka, baru ada pertunjukan. Nah jadi bagaimana kalau misalnya kemudian ini dikatakan bukanlah menjadi kewenangan dan tanggung jawab daripada penyanyi dan dicampur adukan dengan yang lain. Jadi ini yang menjadi garis bawahi. Jadi kalau tadi bilang clickbait di sini, ya, saya kira seperti itu. Mengenai tadi kan ada disebut soal imbalan yang wajar ya, bisa didefinisikan dan dijelaskan. Silakan pada. Ya kalau imbalan yang wajar itu selama ini kan bisa dikatakan belum ada adendum atau perubahan sejak 2016 ya. 2016. Dari peraturan SK Menteri bahwa itu kan ada nilainya 2%. 2% dari harga tiket masuk dan juga 2% atau 2% dari produksi acara jika acaranya gratis. Nah dalam 2% itu saja jaminan bayarnya itu nggak ada. Ya bisa dikatakan contoh di sini kan ada ya Piu Padi dengan jadwalnya yang sangat berkabar dalam setiap bulan. Dalam 1 tahun itu hanya 125.000. Artinya 2% itu pun tidak tercapai. Nah, saya 494.000 di Agustus 2024 untuk per tahun. Lalu lagu saya dimonetize banyak. Rika Ruslan pun begitu, Denny Casmala juga begitu. Jadi sebenarnya ini adalah potret yang terjadi, fakta bahwa aksi di sini berdiri bukan karena masalah personal saja, tapi ini karena masalah fakta bahwa 2% itu adalah tidak wajar. Dari mana kewajarannya kalau 2% dinilai sekian ratus ribu rupiah untuk lagu yang tereksploitasi dalam jumlah banyak? Oke, kan kita kan berdasarkan hasil eksploitasi. Kita kan nggak mungkin cap cip atau belah kue karena gue kenal sama lu, ya udah gue kasih lu gede deh. Ini kan berdasarkan eksploitasi. Harus ada data dan fakta. Jadi kami menginginkan 2% ini dirubah menjadi persentase yang lebih besar. Kenapa? Ini bukan dominasi pencipta. Katanya dalam sidang MK kan dikatakan ada salah satu pihak yang mengatakan ini menghindari dominasi pencipta. Sekarang saya tanya, bukan ini masalah dominasi pencipta, memang harus selevel dengan pengguna. Undang-undang hak cipta digunakan otomatis juga membela hak pencipta. Bukan selevel. Bukan selevel. Pencipta harus di atasnya. Ya. Karena dia yang memiliki karya itu. Ya. Boleh digunakan apa tidak itu otoritasnya ada di pencipta. Ya. Jadi tadi itu hakim juga mengatakan bahwa bagaimana kalau dibayarnya setelah acara bisa jadi nggak dibayar tuh. Memang kondisinya seperti itu karena pengurusannya selalu di belakang. Jaminan bayar itu sama sekali nggak ada. Jadi kami tetap pada prinsip bahwa pembayaran itu bukan metode pembayaran. Perizinan itu bukan metode pembayaran. Beda. Izin maka muncullah royalti. Izin tuh hak moral kan begitu ya. Tapi royalti itu hak ekonomi kan. Izin dulu. Kira-kira gitu. Kebetulan di sini kan juga ada dari
plus ya, ada Ya. Mas Riko dan ada pemohon yang nggak datang nih, apa namanya, kan bisa menjelaskan tuh bagaimana kemarin Mundur lagi. nama tikus. Mundur lagi. Iya, saya Riko mewakili ahli waris dari karya-karya Murikus Mas. Sebenarnya saya pribadi sama tikus fine-fine aja. Tapi memang bertahun-tahun tidak ada penyelesaian dari pihak tikus ke keluarga Kuswoyo. Kalau kita ngomong Kus Plus ya Kuswoyo dan plus ya saya. Jadi juga saya otomatis ikutan juga di situ karena juga karya bapak saya juga ada di situ. Mereka 16 tahun mengeksploitasi karya bapak saya dan saya jujur 16 tahun itu pun tidak pernah menerima apa-apa secara digital maupun dari pihak terkait. Jadi saya pikir ya fine aja, cuma memang kalau dari keluarga kita karena kita berpikir keributan ini berkepanjangan kok lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, jadi kita keluarkan dulu bahwa tikus tidak boleh memakai lagu karya Amuri. 2 hari kemudian baru Pak Yok dari Tony dari itu semua sepakat untuk tidak memberikan izin. Itu sih jadi gue bentuk kekecewaan, bentuk izin ya, untuk adab ya kali ya, gitu aja sih. Mengenai persentase yang tadi diharapkan lebih besar, ada nggak mungkin angka yang sudah dipertimbangkan proporsionalnya berapa persen sih? Ya, kalau dari usulan aksi berkaitan dengan digital direct licensing itu adalah 10%. 10% bukan per lagu ya, tapi tetap Per jumlah lagu yang dibawakan dalam konser. Nah, tapi hitungannya adalah dari kontrak pengguna. Artinya dari nilai pengguna ditambahkan nilai 10%. Bukan mengurangi fee artis ya. Bukan mengurangi fee artis. Jadi kan sekarang kan ada yang berkembang bahwa dalam tanda kutip Seolah dipotong pengguna merasa keberatan kalau itu berkurang dari fee-nya. Padahal kita tidak seperti itu sistemnya. Kita hanya menambahkan 10% dari kontrak artis yang nanti dibayarkan oleh penyelenggara. Ya. Bukan langsung oleh penyanyi mendelegasikan itu dan mencantumkan itu dalam kontraknya, ada jaminan pembayaran tersebut. Nah 10% itu bukan satu lagu tapi segelondongan lagu yang dibawakan. Jadi per lagu itu hanya dapatnya per pencipta kalau satu lagu ya cuma 1%. Kalau misalnya 80 juta honornya, berarti 10%-nya kan 8 juta. 10 lagu, berarti masing-masing pencipta dapat 800.000. Penyanyi dapat berapa? 80 juta. Dan itu di luar fee-nya dinaikin dulu 10%, jadi 88 juta. Jadi sebenarnya nggak pada masalah, ini hanya gara-gara 16 tahun nggak izin nyanyi sesuka hatinya, tiba-tiba ada izin mereka kagok, itu aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kan ada pertanyaan juga ya, ini berarti mengurangi fee-nya artis, sebetulnya tidak. Udah dong. Jadi kalau saya tadi bilang 80 jadi 88, 80-nya haknya artis, 8 jutanya ada hak penulis. Ya. Seperti itu, Ya. Mohon disebarkan supaya lurus Ya, itunya beritanya. Oke, pemikiran yang lurus, bukan yang berita. Dan izin itu penting supaya semuanya akhirnya melakukan pembayaran dan izinnya. Ya, kemarin juga ada satu disclaimer yang disampaikan oleh Bang Haji Romairama. Oh, ini penting. Di podcast saya. Di podcast podcastnya Bang Haji, Bisik-bisik Roma. Itu akhirnya Bang Haji disclaimer. Akhirnya merevisi penyampaiannya beliau, statement beliau adalah bahwa boleh menggunakan karya beliau yang memang tidak dikomersialisasikan seperti pengamen, seperti umpamanya nyanyi di acara arisan atau bebas itu segala macam. Tapi ketika itu dikomersialisasikan ya harus izin, harus bayar. Dalam artian ya bayar ya sesuai dengan apa harapan beliau Bang Haji. Nah terus kemarin kan sempat tuh saya sampaikan Bang Haji, kalau umpamanya Bang Haji dulu kan sempat melarang untuk dibawakan dikoploin atau mungkin nggak boleh, ada satu stasiun TV yang tidak boleh membawakan karena lagunya dirubah-rubah segala macam. Bang Haji bilang saya menggunakan hak moral saya. Nah berarti kan Bang Haji sadar bahwa Bang Haji memiliki hak atas karyanya, Bang Haji memiliki hak moral atas karyanya, sehingga harus izin. Ketika Bang Haji tidak memberikan izin, itu tidak berlaku dengan pasal 23 ayat 5. Umpamanya saya balikan begini, Bang Haji. Tuhan terkait. Iya, Bang Haji. Umpamanya orangnya ini yang penyanyinya nggak perlu izin, bayar saja. Bang Haji bilang nggak mau, Bang Haji tidak akan mau, walaupun itu dibayar ya, karena Bang Haji sudah prinsip beliau bahwa hak moral, jangan lagu itu dikoploin, karena Bang Haji tidak suka, atau mungkin dipakai dengan cara yang erotis atau yang seksi, itu Bang Haji nggak mau. Jadi
itu memang tidak berlaku. Jadi kalau istilahnya nggak perlu izin asal bayar itu tidak berlaku. Jadi disclaimer dari Bang Haji seperti itu. Jadi mudah-mudahan disclaimer ini bisa membantu. Bisa juga ini nggak sih Mas Biar, misalnya lagu religi nih kan itu sakral banget, tanpa izin dibawakan di tempat yang tidak senonoh. Kan tidak komersil. Iya, tapi kalau tetap izin, berarti penciptanya bisa tidak mengizinkan. Iya, Itu kalau- kenapa perlunya izin maksudnya? Iya, betul. Lagu religi dinyanyikan di tempat yang nggak betul. Jadi Iya. teman-teman pemohon ini, teman-teman yang tergabung dalam penyanyi ini ingin supaya tidak perlu izin dalam membawakan karya dan mengajukan uji materi atau gugatan ke MK ini bahwasanya bahwa Undang-Undang Cipta ini tidak sesuai dengan UUD 45. Oleh karena itu ketika kita melihat hal itu kami mengajukan diri sebagai Hak terkait. intervensi dari hak terkait bahwa kita sudah sepakat dengan Undang-Undang Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ini sudah melindungi, sudah menjaga kita dari hak pencipta itu sudah diatur di situ. Cuman memang banyak ada beberapa orang yang sengaja menafsirkan keliru atau sengaja memang menafsirkan Tapi itu. dibilang kita yang keliru menafsirkan. Ya. Sementara tadi Hakim Mahkamah Konstitusi juga mengatakan Undang-Undang Hak Cipta ini sudah merupakan undang-undang yang bagus, memberikan hak keseimbangan, mengatur keseimbangan. Ada Jadi keseimbangan. di mana yang dianggap ini tidak konstitusional itu seperti apa? Ini makanya kita bingung. Ya, kecuali yang tadi seperti saya katakan selama ini bebas, disuruh izin mereka ogah, udah hanya itu aja. Ya. Oke ya. Siap. BRI, Bapak Royalti Indonesia. Yang mengenai royalti yang didistribusikan oleh LMK itu, LMK kan ada LMK Pencipta dan LMK Hak Terkait. LMK Pencipta itu yang menaungi atau yang mendistribusikan royalti dari pencipta lagu. Nah, LMK yang berhak cipta juga ada banyak tuh. Jadi masing-masing memiliki anggotanya masing-masing. Ada yang di WAMI, ada yang di KCI. Nah, itu kita didistribusikan dari LMK masing-masing. Nah, menurut pengalaman kami, royalti itu dipungut atau ditarik dari pengguna itu oleh mereka LMK, disetorkan ke LMKN kan gitu. Nah, dari LMKN dihitung lagi baru disetorkan ke LMK. Nah, jadi baru dari situ perhitungannya kembali ke akhirnya sampai ke pencipta. Nah, kita nih yang mempertanyakan perhitungannya bagaimana nih mendistribusikan dari LMKN ke LMK ini berdasarkan apa? Terus LMK Ditanyain ya sama majelis ya hakim. itu juga ditanyain tadi sama majelis hakim seperti apa sistemnya, mekanisme distribusi itu. Jadi kalau narik-narik pakai kalkulator, kalau distribusi pakai kalkulator enggak gitu kan? Apa cuman ini segini. Nah, itu kita pertanyakan. Paling itu soal LMKN. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya.